Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alin Cahyaning dengan NIM 201300196 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sintesis jurnal sebagai tugas mata kuliah Problematika Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andi Wahyudi, MPD. Langsung saja. Yang pertama, di sini ada artikel dengan judul Analisis Gerakan Literasi Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa Sekolah Dasar yang diteliti oleh Aini Salma dan Mutzanatun pada tahun 2019. Dengan hasil penelitian diperoleh bahwa ada dampak positif dari adanya program gerakan literasi sekolah pada minat baca siswa melalui perhitungan angket minat baca dari siswa kelas 3 dan 5 yang tergolong tinggi. Yang kedua, artikel dengan judul The Implementation of School Literacy Movement by Using Storybook in Elementary School yang diteliti oleh Isnaini Wahab dan Nurhadifah Amaliyah pada tahun 2021. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa kegiatan literasi di sekolah telah diterapkan dengan literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yang menggunakan setiap sudut sekolah sebagai pojok membaca. Sedangkan penerapan literasi menggunakan buku cerita dilakukan dengan mengajak siswa membaca buku dengan judul cerita yang bervariasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah dasar sudah memiliki program literasi yang baik dan penerapan literasi menggunakan buku cerita mampu mengajak siswa untuk menceritakan kembali isi cerita dan nilai moral cerita. Yang ketiga, ada jurnal dengan judul Model Media Interaktif Articulate Storyline untuk menumbuhkan kemandirian membaca pemulaan peserta didik SD yang diteliti oleh Yuniyati, Sutama, dan Markamah pada tahun 2022. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, aplikasi Android dengan produk yang dievaluasi berdasarkan kelayakan penggunaan media diukur dengan kualitas konten, kualitas tujuan, dan kualitas teknis. Evaluasi dilakukan oleh teman sejawat, dan ketika menilai kualitas isi dan tujuan, hasilnya menunjukkan bahwa media pembelajaran termasuk dalam kategori layak. Kemudian menggunakan angket evaluasi kualitas teknis pada uji coba media pembelajaran juga masuk dalam kategori layak. Dideklarasikan bahwa media pembelajaran yang diberi nama A, B, C masuk ke dalam kategori yang layak sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ke jurnal yang keempat dengan judul Pengembangan Media Interaktif Cerita Fabel Mentilin yang Cerdik menggunakan Articulate Storyline 3 untuk siswa kelas 4 sekolah dasar yang diteliti oleh Aliyah Takziyah, Maulina Hendrik, dan Nurjanah pada tahun 2021. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap media interaktif cerita fabel Mentilin yang cerdik menggunakan Articulate Storyline 3 untuk siswa kelas 4 yang dibuat dengan menggunakan 4 tahap pengembangan model EDI, yaitu Analysis, Design, Development, dan Implementation, dinyatakan sangat valid dan sangat praktis. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi para ahli serta angket respon guru dan siswa. Selanjutnya ke jurnal yang terakhir, yaitu dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Dongeng Bergambar untuk Keterampilan Berbahasa Reseptif Berbasis Articulate Storyline pada kelas 4 SD. Dengan nama peneliti Ingo Nindina Ranasiwi, Mujiono, dan Arif Rahman Hakim pada tahun 2021. Dengan hasil penelitian
yaitu pengembangan media pembelajaran dongeng bergambar untuk keterampilan berbahasa reseptif berbasis articulate storyline mendapat kategori sangat layak dari uji kelayakan media pembelajaran. Kategori sangat praktis untuk uji kepraktisan media pembelajaran, dan kategori cukup efektif untuk uji keefektifan media pembelajaran. Berdasarkan dari kelima jurnal yang sudah dianalisis, terdapat perbedaan pada setiap fokus penelitian. Pada jurnal peneliti yang pertama, peneliti berfokus pada dampak adanya program gerakan literasi sekolah pada minat baca siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, pada jurnal penelitian kedua, peneliti berfokus pada penerapan budaya literasi di sekolah dan menerapkan literasi dengan menggunakan cerita anak bagi siswa. Yang ketiga, pada jurnal penelitian ketiga, peneliti berfokus pada pengembangan media pembelajaran membaca permulaan secara interaktif berbasis Android dengan menggunakan bantuan software articulate storyline lebih lanjut untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya, pada jurnal penelitian keempat, peneliti berfokus pada pengembangan media interaktif cerita fabel Mentilin yang cerdik dengan menggunakan articulate storyline 3 untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan pada jurnal penelitian kelima, peneliti berfokus pada pengembangan media pembelajaran berbasis articulate storyline pada materi dongeng serta mengetahui strategi, tingkat kelayakan, kepraktisan, keefektifan dalam pembelajaran di kelas 4 SD. Dari kelima jurnal 1 dan 2 menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada jurnal 3, 4, dan 5 menggunakan metode penelitian research and development atau R&D yang menggunakan tahapan EDI yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah cerita yang dikembangkan melalui media articulate storyline, di mana dalam penelitian di atas menggunakan cerita fabel dan dongeng, sedangkan saya akan mengambil cerita rakyat Nusantara. Penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada upaya untuk meningkatkan literasi membaca anak sekolah dasar melalui cerita rakyat Nusantara dengan media interaktif yaitu articulate storyline. Dan pada akhirnya saya mengambil judul penelitian pengembangan media interaktif articulate storyline cerita rakyat Nusantara dalam meningkatkan literasi membaca anak sekolah dasar. Pengembangan penelitian saya akan menggunakan metode penelitian dan pengembangan R&D atau Research and Development. Demikian pemaparan atau presentasi dari saya terkait sintesis jurnal. Bila ada salah dalam penulisan maupun dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.